Sebagai generasi muda, kita harus konsisten dan jangan takut untuk bersuara. Kalau kita tidak takut untuk bersuara, kalau kita tidak berani bersuara, maka kita ikut membenarkan hal-hal yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo warga Merah Putih, saya Bintori Siregar. Selamat datang di Sabit Safari Bintori. Ini adalah konten pertama saya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga dalam tahun ini kita semua lebih baik dari tahun sebelumnya, dalam keadaan sehat dan tetap berpikir waras dimanapun kita berada, supaya kita bisa terus bersafari. 77 tahun Indonesia merdeka. Sejauh mana peran dan suara anak muda? Pemuda saat ini menjadi bahan perbincangan di semua kalangan masyarakat, yang mana berkaitan dengan perannya sebagai generasi penerus bangsa. Pemuda juga digambarkan sebagai seseorang yang memiliki semangat tinggi dan bertenaga dan berintelektual. Tentu pemuda memiliki peran yang sangat besar bagi perubahan sosial di lingkungannya dan sering disebut sebagai agent of change. Peran pemuda untuk perjuangan kemerdekaan tidak hanya berhenti sampai dikeluarkannya Sumpah Pemuda. Di era reformasi dan globalisasi saat ini, tantangan yang dihadapi jauh lebih besar. Penjajahan tidak lagi secara fisik, tetapi secara mental dan spiritual. Sebagai generasi muda, kita harus konsisten dan jangan takut untuk bersuara. Kalau kita tidak takut untuk bersuara, kalau kita tidak berani bersuara, maka kita ikut membenarkan hal-hal yang tidak benar. Tentu banyak anak muda yang aktif bersuara, tapi rasanya peran mereka masih dianggap minoritas, diacuhkan dan dibungkam hasrat berekspresinya, yang membuat banyak anak-anak muda yang takut untuk bersuara dan lebih memilih untuk diam. Masih relevankah bicara peran anak muda sebagai agent of change? Seperti misinya menuju Indonesia Emas 2045, anak muda dituntut untuk unggul, kreatif, inovatif. Tapi di sisi lain, seringkali anak muda dijadikan sebagai hanya statistik dan ladang suara, dianggap terlalu dini dan diremehkan di panggung politik, yang menciptakan banyak batasan-batasan bagi anak muda untuk bersuara. Ketika bersuara dibungkam dan dianggap tidak tahu apa-apa. Lalu dengan cara apa anak muda berkontribusi di tengah politik yang begitu memprihatinkan? Ditambah dengan isu yang sedang hangat sekarang, yaitu wacana sistem proporsional tertutup untuk pemilu 2024. Jika hal ini sampai terjadi, maka dipastikan ini adalah salah satu penurunan demokrasi di Indonesia. Apa sih sistem proporsional tertutup? Sistem proporsional tertutup itu adalah suatu macam dari sistem perwakilan berimbang, di mana pemilih atau warga, rakyat, masyarakat
hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat atau perorangan. Dalam sistem ini, kandidat dipersiapkan langsung oleh partai politik. Sedangkan sistem proporsional terbuka adalah sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilihnya. Bagaimana negeri ini disebut negara demokratis? Apabila setiap warga yang mempunyai hak pilih tidak dapat menyalurkan pilihannya secara langsung untuk memilih pemimpin mereka. Indonesia disebut sebagai negara hukum dan demokrasi yang mengkehendaki penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan hukum dan bersumber dari keinginan rakyat, aspirasi rakyat, dan untuk rakyat. Banyak aktivis dan kelompok-kelompok dari berbagai kalangan menolak sistem proporsional tertutup ini karena dinilai sistem ini merugikan masyarakat luas dan menguntungkan oligarki di tubuh partai. Berikut pasal-pasal yang menyebutkan Indonesia adalah negara demokrasi. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, karena itu saya di sini mengajak para pejuang demokrasi dan juga anak-anak muda yang disebut sebagai agent of change. Mari ikut berperan aktif mendukung untuk menyuarakan hak kita dan jangan takut untuk bersuara supaya demokrasi kita tetap hidup. Sebab undang-undang mengamanahkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Saya Binturi Siregar dengan program Sabit Safari Binturi. Izin pamit undur diri. Tunggu dan saksikan Sabit selanjutnya. Salam.